nama saya Krisna Wibowo, saya dari kelompok 11. Saya akan mempresentasikan apa itu komponen pegas dalam elemen mesin. Oke. Apa itu pegas? Pegas adalah komponen mekanik yang dirancang untuk menerima beban dan getaran ataupun menyimpan energi dalam bentuk elastis. Pegas akan mengalami deformasi, dan ketika beban disebut dihilangkan, pegas akan kembali ke dalam bentuk semula. Pertama, kita akan menjelaskan klasifikasi pegas. Pegas tarik. Cara kerjanya, ketika pegas ditarik atau diregangkan oleh gaya luar, koil atau lilitan pegas akan memanjang. Pegas ini dirancang untuk menahan gaya tarik, sehingga semakin besar gaya tarik yang diberikan, semakin panjang pegas akan merenggang. Dan dirancang untuk memberikan gaya tarik saat mengalami deformasi. Umumnya, biasanya pegas ini digunakan dalam aplikasi seperti suspensi kendaraan dan alat-alat mekanik. Selanjutnya ada pegas tekan. Pegas tekan adalah jenis pegas yang berfungsi untuk menahan beban atau tekanan dengan cara pegas ditekankan dengan cara menyerap energi ketika ditekan, kemudian melepaskan energi tersebut saat tekanan berkurang atau dilepaskan. Bekerja dengan cara memberikan gaya tekan. Jenis ini sering digunakan dalam peredam goncangan dan pada sistem pengembalian mekanis. Selanjutnya ada pegas torsi. Pegas torsi adalah jenis pegas yang bekerja berdasarkan prinsip torsi atau momen gaya. Alih-alih bekerja secara linier, pegas biasa yang ditarik atau ditekan, pegas torsi menghasilkan gaya rotasi atau puntiran saat dikenai momen gaya. Pegas ini didesain untuk memberikan gaya torsi. Pegas ini banyak digunakan dalam alat-alat seperti engsel, pintu, dan mekanisme pegas pada jam. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan klasifikasi bentuk-bentuknya. Contohnya pegas helix. Pegas tekan ini bekerja dengan cara memberikan gaya ketika ditekan. Pegas ini biasanya digunakan dalam suspensi kendaraan, katup, mesin, atau berbagai alat industri yang membutuhkan penyerapan beban tekan. Selanjutnya ada pegas tarik. Fungsinya adalah menyimpan energi mekanis ketika ditarik, kemudian melepaskan energi tersebut untuk kembali ke bentuk aslinya. Pegas tarik biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti industri mekanik yang memerlukan gaya tarik untuk membalikan komponen ke posisi semula setelah gaya eksternal berhenti bekerja. Selanjutnya pegas volut. Sering digunakan dalam aplikasi di mana diperlukan gaya besar dengan ruang yang terbatas, seperti di alat berat atau sistem suspensi industri. Pegas ini termasuk dalam aplikasi bidang otomotif, pertambangan, dan mesin pres. Selanjutnya ada pegas daun. Pegas daun ini terdiri dari beberapa lapisan atau daun logam yang ditumpuk secara bertingkat, dengan daun paling panjang berada di bagian atas, daun-daun yang lebih pendek di bagian bawah. Pegas ini dapat meredam guncangan dan getaran. Pegas daun ini berfungsi untuk menyerap energi dari permukaan jalan yang tidak rata, sehingga menjaga stabilitas dan kenyamanan. Selanjutnya pegas piring. Pegas ini berbentuk seperti cakram atau kerucut dengan penampang melingkar yang memberikan fleksibilitas untuk menahan gaya tekan. Selanjutnya ada pegas cincin. Pegas cincin adalah jenis pegas yang digunakan sebagai elemen mesin dengan bentuk cincin yang disusun secara seri atau paralel. Selanjutnya ada pegas puntir. Pegas puntir digunakan dalam berbagai aplikasi elemen mesin di mana gerakan putaran dibutuhkan untuk mengontrol dan mengatur mekanisme tertentu. Pegas puntir berfungsi dengan memutar atau membuntir batang atau kumparan pegas. Gaya yang bekerja pada pegas puntir sebanding dengan sudut puntirannya. Pegas puntir dapat menahan atau melepaskan energi ketika dipuntir dan akan kembali ke posisi semula ketika gaya puntir dilepaskan. Selanjutnya ada pegas plat. Pegas plat juga dikenal sebagai leaf spring atau jenis pegas yang terbuat dari beberapa lapisan logam tipis yang disusun secara bertumpuk. Selanjutnya ada pegas kawat. Pegas kawat dalam elemen mesin merujuk pada jenis pegas yang terbuat dari kawat logam dan biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi mekanik. Pertama, saya akan menjelaskan klasifikasi pegas berdasarkan material.
Pedas dapat diklasifikasikan berdasarkan bahan produksinya yang menjadi pegas logam, pegas plastik, pegas karet, dan pegas material lainnya. Pegas pada umumnya terbuat dari berbagai jenis baja seperti baja karbon tinggi, baja karbon paduan, dan baja tahan karat. Pemilihan material pegas bergantung pada lingkungan dan aplikasi tempat pegas yang akan digunakan. Baja tahan karat merupakan salah satu material yang menawarkan kinerja lebih unggul dan mencegah korosi dibandingkan dengan pegas baja lainnya. Pegas baja tahan karat juga mempertahankan kekuatan pada suhu tinggi. Selain berdasarkan bahan, pegas juga dapat diklasifikasikan berdasarkan proses produksinya, yaitu koil dingin dan pegas koil panas. Sekian dari saya, Krisna Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wigo Benedito dari 1DB1 ingin mempresentasikan tentang rem. Di sini saya akan menjelaskan sistem rem. Apa itu rem? Rem adalah salah satu komponen penting dalam sistem keamanan kendaraan bermotor. Fungsinya adalah untuk memperlambat atau menghentikan gerak kendaraan dengan cara mengubah energi kinetik menjadi energi panas melalui gesekan. Hukum yang berlaku pada rem berkaitan dengan beberapa prinsip dasar fisika, khususnya hukum-hukum Newton dan hukum gesekan. Prinsip hukum ini bekerja untuk memastikan rem berfungsi dengan baik, memberikan daya henti yang dibutuhkan, serta menjaga keamanan selama proses pengereman. Selanjutnya adalah prinsip kerja rem. Prinsip kerja rem didasarkan pada hukum fisika tentang gesekan. Ketika pengemudi mengenakan pedal rem, energi kinetik dari kendaraan diubah menjadi energi panas melalui gesekan antara kampas rem dan permukaan yang berputar. Permukaan yang berputar atau cakram dan drum. Energi panas ini kemudian diserap oleh sistem rem dan dilepaskan ke udara. Pada prinsip kerja rem selanjutnya, pada rem hidrolik, ketika pedal rem ditekan, cairan rem di dalam master silinder ditekan dan mengalir melalui pipa rem menuju kaliper atau silinder roda. Tekanan hidrolik ini kemudian menggerakkan piston yang menekan kampas rem terhadap cakram atau drum. Selanjutnya adalah jenis-jenis rem berdasarkan klasifikasi rem bentuk. Yang pertama adalah rem cakram. Rem cakram menggunakan cakram logam yang dipasangkan pada roda kendaraan. Selanjutnya, rem tromol atau drum brake adalah salah satu jenis sistem pengereman yang sering digunakan dalam elemen mesin, terutama pada kendaraan bermotor. Selanjutnya, nomor 3 adalah air brake atau rem angin, menggunakan tekanan udara untuk menggerakkan piston yang kemudian menekan kampas rem terhadap drum atau cakram. Selanjutnya nomor 4 yaitu ABS. Rem ABS adalah sistem rem yang mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak. Selanjutnya nomor 5 yaitu rem pita. Rem pita atau band brake adalah salah satu jenis rem umum digunakan dalam elemen mesin. Rem ini bekerja dengan memanfaatkan gaya gesek antara pita atau tali dengan bagian luar drum atau cakram yang berputar. Selanjutnya nomor 6 yaitu rem hidrolik. Rem hidrolik adalah salah satu jenis sistem pengereman yang menggunakan fluida atau cairan hidrolik untuk mentransfer gaya dari pedal rem ke komponen rem roda. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip hukum Pascal. Yang nomor 7 yaitu rem magnetik. Rem magnetik adalah salah satu jenis rem yang menggunakan dalam elemen mesin yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetisme. Dalam sistem ini, gaya pengereman dihasilkan melalui medan magnet, bukan dengan gesekan mekanis seperti pada rem konvensional. Selanjutnya, tentang perawatan sistem rem.
Perawatan sistem rem yang sangat penting untuk memastikan kinerja optimal dan mencegah kecelakaan. Beberapa langkah perawatan yang perlu dilakukan antara lain: yang pertama, pemeriksaan kampas rem. Berdasarkan rem yang aus perlu diganti secara berkala untuk mencegah kerusakan pada cakram atau drum. Yang kedua, pergantian cairan rem. Cairan rem perlu diganti setiap 1-2 tahun sekali untuk menghindari kontaminasi dan penurunan kinerja pengereman. Nomor 3, pemeriksaan kaliper dan silinder roda. Pastikan tidak ada kebocoran cairan rem dan komponen bergerak dengan lancar. Sekian presentasi rem dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.